Baru tanggal 11 datang, nanti tanggal 12 kita akan adakan press conference buat media, jadi biar terbuka tanya-tanya. Dan tentu pada hari Senin kita akan bawa tour dia melihat fasilitas apa saja yang biasa dipakai, dan nanti mungkin ketemu Menpora jam 2 dan kita lihat apakah nanti Bapak Presiden juga berkenan bertemu. Lalu kan udah reses, jadi kan kita tahu bahwa ketika kemarin dapat dari surat dari Pak Presiden mengenai naturalisasi, kan itu diproses ke DPR. Nah, pada saat kami dapat itu, posisi DPR sedang dalam proses reses. Minggu lalu, DPR udah selesai resesnya, langsung kita urus, dan hari Senin besok Komisi 3 dan Komisi 10 sudah sidang. Komisi 3 itu kayaknya kalau nggak pagi, Komisi 10 sore siap. Di hari yang sama itu? Di hari yang sama. Jadi mudah-mudahan dalam tempo seminggu ini udah ini, dan nanti harus paripurna. Paripurna kita harapkan mudah-mudahan nggak meleset. Tapi tak sabar berseragam Timnas Indonesia. Michael Baker, Hairor Yedewal, dan Miliano Jonathans akhirnya tiba di bandara. Suasana Bandara Internasional Soekarno-Hatta mendadak gemuruh pada Kamis malam. 3 pemain keturunan Indonesia yang selama ini ditunggu-tunggu kehadirannya, Michael Baker, Hairor Yedewal, dan Miliano Jonathans, akhirnya tiba di tanah air. Kedatangan mereka menandai langkah besar dalam proses naturalisasi yang sudah berlangsung sejak awal tahun, sekaligus mengindikasikan bahwa ketiganya tak sabar mengenakan seragam merah putih dan membela Timnas Indonesia di kancah internasional. Ratusan supporter dan awak media sudah memadati Terminal 3 sejak sore hari, membawa spanduk bertuliskan, "Welcome Home Garuda Baru," dan "Baker Yedewal Jonathans, siap mengguncang Asia." Ketika pintu kedatangan internasional terbuka dan ketiganya muncul, tepuk tangan dan sorakan pun langsung pecah. Mengenakan pakaian santai namun tetap berwibawa, ketiga pemain tampak tersenyum lebar dan melambaikan tangan ke arah kamera dan para pendukung. Momen itu menjadi simbol bahwa Garuda Baru telah mendarat, dan mimpi sepak bola Indonesia kian nyata. Michael Baker, bek kiri tangguh yang pernah membela Paris Saint-Germain PSG, dan kini bermain untuk Atalanta di Serie A, Italia, dikenal dengan fisik kuat, kemampuan bertahan tinggi, dan disiplin taktik yang luar biasa. Pemain berusia 24 tahun ini memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya yang berasal dari Surabaya. Hairor Yedewal, mantan pemain timnas Belanda dan pilar pertahanan Crystal Palace di Premier League, juga memiliki darah Maluku dari sang nenek. Yedewal yang dikenal sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan ini adalah pemain serba bisa dengan pengalaman besar di liga top Eropa. Miliano Jonathans, nama muda yang sedang naik daun di Liga Belanda bersama Vitesse Arnhem, merupakan winger eksplosif yang telah menjadi perbincangan banyak pencari bakat. Meski usianya baru 20 tahun, kecepatan dan kreativitasnya dinilai sebagai senjata baru bagi lini serang Timnas Indonesia di masa depan. Ketiga pemain ini sebelumnya telah melakukan komunikasi intensif dengan PSSI dan Kementerian Hukum dan HAM terkait proses naturalisasi. Dan kini, kehadiran mereka langsung ke Indonesia adalah sinyal kuat bahwa mereka siap mengambil langkah terakhir untuk resmi menjadi warga negara Indonesia dan membela Panji Garuda. Setibanya di bandara, para pemain langsung dikawal menuju ruang VIP untuk bertemu dengan perwakilan PSSI. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, memberikan sambutan hangat dan memastikan bahwa semua proses administratif akan dipercepat agar ketiganya bisa segera bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia. Hari ini adalah hari bersejarah. 3 pemain hebat yang memiliki darah Indonesia kembali ke rumah mereka. Ini bukan hanya soal sepak bola. Dari pihak pemerintah,
Staf khusus Menpora turut hadir dan menyampaikan bahwa pemerintah mendukung penuh langkah naturalisasi ini karena merupakan bagian dari proyek jangka panjang menuju Piala Dunia 2030 dan penguatan prestasi di level Asia. Dalam konferensi persingkat di ruang tunggu bandara, ketiga pemain memberikan pernyataan emosional yang mengharukan para pendengar. Michael Baker mengungkapkan, "Ini adalah perjalanan yang sangat emosional. Saya tumbuh besar di Belanda, tapi saya tahu dari kecil bahwa saya punya akar di Indonesia." Hairo Riedewal juga tak kalah bersemangat. "Saya sudah bermain di level tertinggi, tapi belum pernah merasakan kebanggaan mengenakan seragam merah dengan lambang Garuda di dada. Saat ini, saya merasa waktu saya telah tiba." Sementara Miliano Jonathans, dengan wajah cerah dan penuh semangat, menambahkan, "Ini adalah mimpi yang menjadi nyata. Saya ingin berkembang di sini, bersama tim ini, dengan semangat dan energi yang luar biasa dari para fans Indonesia." Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang memasuki ronde keempat, kedatangan Baker, Riedewal, dan Jonathans menjadi amunisi besar bagi pelatih Patrick Kluivert. Ketiganya bisa memperkuat area yang selama ini dinilai belum stabil, lini belakang dan sektor sayap. Patrick Kluivert sendiri, meski belum memberi komentar resmi, dikabarkan sudah menyiapkan rencana taktik baru yang akan melibatkan para pemain ini dalam formasi andalannya. Bahkan, dalam waktu dekat, PSSI akan menggelar pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menjelang laga pertama di ronde keempat, dan ketiganya dijadwalkan langsung ikut. Kabar kedatangan ketiga pemain ini langsung menyita perhatian publik. Di media sosial, tagar seperti tagar Garuda Mendarat, tagar Baker untuk Indonesia, dan tagar Ayo Jonathans menjadi trending dalam hitungan menit. Kedatangan Michael Baker, Hairo Riedewal, dan Miliano Jonathans ke Indonesia menandai dimulainya era baru sepak bola nasional. Proyek naturalisasi yang selama ini dianggap sebagai jalan pintas, kini berubah menjadi strategi jangka panjang yang melibatkan pemain-pemain diaspora yang benar-benar memiliki keterikatan emosional dan sejarah keluarga dengan Indonesia. Lebih dari sekadar nama besar, ketiganya datang dengan hati yang penuh semangat dan mimpi yang ingin diwujudkan bersama jutaan rakyat Indonesia. Dalam beberapa hari ke depan, mereka akan menjalani pemeriksaan medis, penyempurnaan dokumen, hingga pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Dan setelah itu, kita akan melihat mereka berdiri tegak di atas lapangan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan bertarung demi merah putih.